dan darah-Mu. Engkau yang sudah datang ke dunia menebus dosa kami, membayar lunas segala harga untuk menebus, membebaskan kami. Lewat nyawa-Mu yang luar biasa, bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau yang sangat maha baik. Dan oleh anugerah kasih karunia-Mu, kami masih berada di bulan September ini Tuhan. Bapa, berbicaralah lewat firman Tuhan. Sebelum kami dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu, Engkau akan menyampaikan pesan, memberikan kunci kebenaran firman yang memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Engkau. Mari yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya semua hamba-hambanya. Shalom. Puji Tuhan, ya saya bersuka cita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Diizinkan ada di tengah keluarga besar Persekutuan Doa Raja Wali. Dan saya bersuka cita boleh melihat Pak David dalam keadaan semakin segar, semakin sehat ya. Keluarga di tempat ini ada dalam doa pribadi saya setiap hari, puji Tuhan. Nah, izinkan saya rindu menyampaikan pesan yang sederhana, tapi ini digerakkan Tuhan untuk kembali disampaikan hari-hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Saya akan beri judul pesan firman-Nya, kita dimerdekakan dari gambar diri yang salah. Nah sekarang apakah gambar diri itu Bapak Ibu? Sederhana, gambar diri adalah cara engkau memandang atau membayangkan dirimu ini siapa ya. Jadi cara kita memandang atau memikirkan, mengimajinasikan, membayangkan siapa diri kita ini. Ini sangat-sangat penting sekali. Nah, sebagai contoh ada gambar selanjutnya, seorang wanita ya, dari penampakan oke-oke saja. Tapi waktu dia ngaca enggak oke, karena dia berpikir saya terlalu gendut, terlalu gemuk. Nah bayangkan, kalau orang seperti ini membayangkan dalam benaknya, saya enggak oke-oke lah, saya terlalu gemuk, saya kurang ini, kurang begitu. Bayangkan, orang Kristen yang seperti ini, ia akan memberi respon yang selalu negatif. Enggak bisa bahagia, akan selalu sulit bersyukur saudara. Mulai minder, merasa jelek, kemudian akhirnya membanding-bandingkan dengan diri orang lain. Akhirnya dia mulai gak percaya, ya kurang pede, dan dia mulai yang namanya mungkin juga kurang beriman. Kemana-mana jadinya, kenapa? Gara-gara hal sederhana, dia membayangkan dalam dirinya, aku jelek, aku terlalu gemuk, seperti itu. Nah tetapi contoh bandingkan gambar selanjutnya. Seorang anak kecil yang belum berprestasi apapun, tapi waktu dia melihat ke depan, dia membayangkan dalam benaknya, suatu kelak nanti aku akan menjadi seorang pengusaha yang diberkati, aku akan melayani Tuhan, aku akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Nah bayangan seperti ini akan mendatangkan respon positif atas anak ini saudara. Sehingga anaknya akan penuh semangat, penuh gairah, penuh keyakinan. Jadi kita simpulkan, gambar diri yang salah bisa menjadi, perhatikan, pintu tebal dalam hidupmu penghalang. Untuk apa? Untuk maju, untuk diberkati, untuk dipakai Tuhan. Atau gambar diri yang salah bisa menjadi pencuri dalam hidupmu untuk nyuri apa? Damai sejahtera. Nyuri apa? Rasa syukur. Nyuri apa? Sukacita, bahkan nyuri iman. Sehingga yang ada dalam benak kita selalu kurang, negatif, negatif, negatif. Dan saya percaya Kristus Yesus mati di kayu salib. Bukan hanya membebaskan Anda dari dosa, tapi dari gambar pola pikir yang salah, yang jahat, yang negatif. Tapi saya percaya hari ini Tuhan mau memulihkan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk lihat contoh dalam Alkitab yang punya gambar diri yang salah. 2 Samuel 9 ayat 8 kita lewat. Thank you. Nah saudara, ada satu orang namanya Mephiboset. Mephiboset ini adalah keturunan raja. Anak dari Yonatan berarti cucu Raja Saul. Namanya cucu saudara pasti sangat sayang Raja Saul. Harusnya berkatnya ini berkat besar, berkat kerajaan.
tapi dia nun jauh dari istana, dia nun jauh dari tempat kerajaan itu. Ya harusnya semakan sehidangan dengan raja-raja, karena keturunan raja. Tapi berkat makanannya waktu itu seadanya. Kenapa? Yuk kita lihat, baca sama-sama, bisa terlihat yang di belakang, 3, 2, 1. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Mari kita lihat, Mefiboset melihat dirinya hanya sebagai anjing mati. Sehingga akibatnya dia tidak mengalami berkat kerajaan. Dengar Bapak Ibu, darah Tuhan menebus Anda dari masa lalu. Dia memberikan Roh Kudus, Roh yang akan membawa Anda dalam kekudusannya, keperkasaannya. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya hanya memandang diri kita orang gagal atau seperti Mefiboset anjing mati. Maka kita akan banyak kehilangan kesempatan ilahi. Kita akan banyak kehilangan terobosan bersama dengan Tuhan. Tapi saya percaya Anda di tempat ini adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Untuk dipakai Tuhan, untuk diberkati, hidup dalam damai dan sukacita. Hari ini kita mau rebut kembali apa yang sudah hilang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sedikit informasi saja, arti Mefiboset itu adalah the voice of Baal. Ucapan Baal sudah, artinya seringkali suara hati, suara orang, intimidasi, suara pikiran dipakai menjadi suara iblis untuk menghalangi, menutup kita maju, kita diberkati. Kenapa? Karena kita seperti Mefiboset, gak menghargai keturunan kerajaannya. Kita gak menghargai apa yang sudah Yesus sudah kerjakan. Kita mulai bimbang karena melihat keadaan. Kita mulai resah karena mungkin kita lupa ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi yang ada kenapa? Monster dalam pikiran kita yang berkata, kamu gagal, kamu gak mampu, gak mungkin, gak bisa. Semua ada di sini saudara. Sehingga kita seperti Mefiboset. Nah kita dengan cepat ya, apa yang menyebabkan? Seringkali sebagai anak-anak Tuhan walaupun sudah melayani, walaupun pendeta saudara. Tapi seringkali kita punya gambar diri yang rusak. Yang pertama adalah peristiwa atau trauma menyakitkan di masa lalu. Atau perkataan orang, papa mama di masa lalu. Perkataan adik kakak di masa lalu. Atau orang tua yang dulu 40 tahun yang lalu membanding-bandingkan. Kita anak tengah dibandingkan dengan si abang, dibandingkan dengan si koko, dibandingkan dengan si bungsu. Kamu gak seperti kakakmu, kok kamu bodoh ya? Mama gak pernah punya anak bodoh kayak kamu. Nilai rapotnya itu hampir 90% berem merah saudara. Ya itu disimpan ya. Peristiwa menyakitkan di masa lalu atau trauma di masa lalu. Nah coba kita lihat dulu 2 Samuel 4 ayat keempat ya. Ya ada, oke terima kasih. Yuk ini Mefiboset, kenapa dia bisa yang namanya melihat dirinya sebagai anjing mati padahal cucu raja. 3:21, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yesreel. Inang pengasuhnya, pembantunya, mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama siapa? Mefiboset. Nah perhatikan, masa lalu lagi kecil ini masalahnya. Dia pernah diangkat jatuh sehingga cacat. Peristiwa yang menyakitkan di masa lalu, kemudian keadaan tubuhnya yang gak sempurna, membuat dia, di benak dia, saya bukan siapa-siapa. Semua blessing kerajaan itu gak dilihat. Yang dia lihat setiap hari anjing mati, anjing mati, anjing mati. Dengar Bapak Ibu, jangan sampai ada berkat besar, ada kuasa Tuhan, kasih karunia yang dahsyat dalam hidup kita. Tapi gara-gara kita belum dipulihkan dari masa lalu. Orang tua mungkin pernah ngutuk, ya mungkin orang tua pernah atau ada orang yang pernah berkata-kata di masa lalu, akhirnya dia terekam. Ya, membuat kita akhirnya mulai yang namanya sesuatu marah dengan diri kita. Contoh-contoh, ada Mazmur 139 ayat 15. Anda harus paham ya.
tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Ini berbicara apa? Rahim mamah. Ya. Ada yang keluar nggak dari rahim mamahnya? Nggak ada. Semua hasil dari tempat tersembunyi, oke? Dalam rahim ibumu. Nah sekarang ketika Anda dalam rahim ibu, itu bisa merekam sesuatu. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saudara, tahun pertama saya menikah, ya istri saya masuk ke rumah orang tua saya, jadi keluarga besar. Jadi ada banyak percekcokan di antara kami, ya, karena di rumah itu sudah ada sang ratu yang lama itu mama saya. Istri saya nggak bisa menaruh bunga di mana saja karena hanya tempat kekuasaannya kamar tidur saja. Jadi mulai yang namanya asalnya honeymoon berubah jadi blood moon, saudara. Kami mulai bertengkar dan pendek cerita istri saya mulai berkata, ya udah lebih baik aku mati saja. Nah ucapan mati. Padahal waktu itu dia lagi hamil, ya hamil Kevin. Dan saya katakan, ya udah jangan mati sendiri, mati sama-sama. Namanya berantem saudara ya. Setelah berantem itu apa yang terjadi? Akuran lagi kan, akuran lagi. Oh saling minta maaf. Tapi peristiwanya 4-5 tahun kemudian, Kevin sudah jadi TK pulang dari sekolah. Dia menangis, nangisnya itu bukan nangis biasa, nangis berontak. Jadi kami tanya, kamu mau apa? Gak jawab, nangis terus. Kamu kenapa? Nangis terus. Tiba-tiba dia berhenti nangis seperti gak nangis sebelumnya. Dan dia tatap mata kami dan dia ngomong, Kevin lebih baik mati saja. Waduh saya kaget sama istri saya. Ini anak kok bisa ngomong gitu? Roh Kudus ingatkan, peristiwa waktu dia ada di dalam bagian bumi yang paling bawah, di tempat tersembunyi, dia sudah merekam luka, perkataan yang diucapkan oleh sang mama, itu terekam. Kami minta ampun di hadapan Tuhan, kami bereskan, minta maaf, dibereskan, puji Tuhan. Dari hal ini dibukakan, kenapa ada banyak bayangan buruk, ada banyak seringkali merasa gagal, minder, miskin, segala macam ada di sini. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang sedang dirasakan, dikatakan, dialami. Sejak mulai dari rahim mama kita sudah bisa mereka. SMP sampai SMA, kemana-mana saya selalu membawa sebuah benda. Bukan belati, bukan cermin kecil. Saya taruh di saku. Setiap saya masuk sekolah, saya nggak berani masuk. Saya akan sembunyi di balik motor, sekolah atau ada namanya pohon. Saya akan ngaca dulu, sampai kaca itu bilang sama saya, kamu ganteng, baru saya masuk saudara. Ini orang gila kayak apa saudara? Sampai begitu. Kenapa? Rusak gambar diri itu bisa membuat kita diperbudak. Saya diperbudak. Kalau saya ke gereja, saya akan lihat dulu saudara. Yang namanya kalau dilihat, saya nggak berani ketemu orang. Oh, golfnya udah bagus, udah rapi. Dilihat, itu kayak, waduh. SMA pun sama. Belum turun ke sekolah di angkot, saya lihat dulu sembunyi-sembunyi di balik tas. Sampai kalau udah ngomong, kamu oke. Jadi saya ditentukan, dipengaruhi, diperbudak oleh cermin. Kenapa? Semua memperbudak itu gara-gara saya mendengar apa kata orang. Saya jelek, saya begini. Nah, hari ini ditebus oleh darah Tuhan, Anda bukan untuk mendengar apa kata orang. Jadi kalau ada orang ngomong apa, ngintimidasi saudara, oke, nggak apa-apa. Kenapa? Kita sudah disembuhkan oleh darah Tuhan, amin. Kita hanya mendengar apa kata firman tentang hidup Anda dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah yang keempat adalah percaya opini umum. Aslinya apa? Oh nggak punya uang, nggak mungkin jadi pebisnis lah. Nggak mungkin ya. Nggak punya titel, nggak punya sekolah tinggi, nggak bisa jadi hamba Tuhan besar ya. Bukan keturunan pendeta ya. Orang tuanya bukan gembala. Oh, nggak bisa lah dipakai luar biasa. Coba lihat yang dipakai luar biasa. Pak Niko, Rehat Bonke, semua. Pasti papanya tuh pendeta. Nah saudara, mulai dicek, diselidik di Google. Oh iya ya. Nah saudara, opini umum.
Kita seringkali percaya apa kok kata opini umum. Tapi saya harus buktikan. Suatu kali saya punya seorang diaken. Ya ketika Kevin sebelum kuliah, sekarang dia udah menikah. Nah, diaken ini punya anak seusia dengan anak saya. Dan dia kemana-mana naik sepeda karena nggak punya apa-apa. Seorang yang sangat sederhana. Hanya kerja di toko kain di Tasikmalaya, tukang ngukur gunting kain. Suatu kali dia nangis dan berkata, "Pak, saya capek. Capek kerja terus, saya ingin jadi pebisnis." Terus mau ngapain kamu? Kata saya, aku mau keluar kerja. Jangan dulu, ini kan anak-anak kita mau masuk kuliah. Kalau nanti kerja, keluar kerja, duitnya dari mana? Tapi Pak, saya sudah capek kerja. Saya tanya, memang udah kerja berapa lama? Dia ngomong, saudara, baru 25 tahun. Nah, 25 tahun udah cukup membentuk mental jadi karyawan, bukan pebisnis. Terus memang kamu punya uang berapa? Cuma 5 juta. 5 juta saya geleng-geleng. Bisnis apa ya bisa menguliahkan anak dengan 5 juta? Belum juga saya ngomong, tapi Pak, hutang saya sama si bos jauh lebih gede dari 5 juta. Waduh saudara, apalagi? Kamu masuk menara doa. Dan dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia turun lagi beberapa hari kemudian ketemu saya. Berkata, Pak, saya sudah tahu jawabannya. Tuhan suruh saya keluar. Dan saya sudah keluar. Hah? Kamu keluar kerja? Terus mau ngapain? Justru itu Pak, saya datang sama Pak Pendeta, sekarang saya harus ngapain saudara? Itu sudah kadang-kadang pendeta tuh serba salah. Akhirnya saya katakan, masuk lagi menara doa, tanya Tuhan lagi. Iya akhirnya tanya, dan pendek cerita, akhirnya dia yang namanya memulai menyewa sebuah rumah yang bisa dibayar 1 bulan per bulan. Bukan toko, rumah gubuk yang mau runtuh, dibelokkan jalan, ada tiang listrik banyak, ada lampu stopan, nggak ada orang bisa parkir. Dia sewa rumah di sana, dijadikan toko yang dibayar per bulan. Dagang gordeng, saudara. Waduh, kalau saya lewat kasihan, memang dia nggak punya mental bisnismen, cari tempat pun salah, saudara. Tapi 3-4 tahun kemudian, dia datang menangis sama saya. Pak, saya mau bicara 4 pasang mata. Waduh, saya ketempuhan nih. Pasti UUD ujung-ujungnya, dia nggak bisa bayar kuliah, nggak bisa apa. Waktu ketemu di ruang hamba Tuhan, dia ngomong sambil nangis, Pak Henry, saya mau tanya cuma 2 sama Bapak. Saya harus beli rumah atau beli ruko ya Pak? Hah? Kamu bisa beli? Itu ratusan juta uangmu Pak. Tuhan Yesus ajaib Pak. Hutang saya lunas. Sekarang perpuluhan saya lebih gede dari gaji yang dulu. Saya mau tanya penasaran, itu uang ratusan juta. Ada Pak, saya punya, kamu punya. Taruh di bank mana? Enggak di bank Pak, di bawah kolong ranjang. Nah, saudara, mentalnya pegawai. Jangan di situ, kamu masukkan bank. Saudara, dia beri nama di kota kami Tasikmalaya, Iman. Iman Gordeng. Dan dia tempatnya itu tepat, selalu setiap saya dari rumah ke gereja pasti ada di stopan itu. Kalau gembalanya kadang-kadang lagi goyah, lihat nengok sana, oh imannya bangkit lagi saudara. Sekarang dia luar biasa, jadi bos. Laupan, saya beli ruko, kata dia beli ruko. Sekarang, wah laupan saudara. Pakai Innova baru, beli sedan saudara, dan sekolah kami digordengin semua, gereja apa digordengin. Pokoknya kalau ada proyek-proyek pemerintah, rumah sakit apa, gordengnya sama dia, jadi bos. Laupan dan laupan yang saudara. Jadi bos saudara. Apa yang gak mungkin bagi manusia, kalau Tuhan udah bekerja, mungkin. Jadi jangan biarkan opini umum membunuh visi Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan bisa pakai. Nggak sekolot, wah mungkin dipakai. Nggak sekolot mah, terepae. Nah saudara, itu jangan saudara. Itu opini umum. Iyanya nggak sekolot mentong macam-macam. Lembangnya kudu dicekel. Ulah sampai tisong ledat. Sekali potong ratusan juta tulang tuh saudara. Jadi nggak melayani. Kenapa? Di imah we cicing baik. Saudara jangan. Itu opini umum. Saudara, orang tua pun bisa dipakai dahsyat. Bukan orang yang udah stroke, oh nggak bisa dipakai kalau udah stroke mah. Udahlah, yang penting mah udah stroke mah terapi aja, udah bisa hidup sehat, udah nggak apa-apa. Saudara, saya diberkati, saya dioperasi 3 kali usus buntu, hernia 1, hernia kedua. Suatu kali saya dioperasi di Immanuel, mungkin ya 10 tahun yang lalu. Ada orang tim yang besuk sama saya, saudara.
yang ngedoainnya saya lupa, tapi satu orang yang gak pernah saya lupa. Seorang encek yang jalan dengan, mohon maaf, stroke dan tak bisa ngomong. Dia jadi tim membesuk orang pasien sakit. Dan saya tersentuh oleh orang itu. Dia hanya bisa tersenyum dan goodbye dan dia pergi lagi. Sampai hari ini saya nggak bisa lupa. Opini umum berkata orang stroke nggak bisa dipakai. Siapa bilang kalau Tuhan pakai nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir ada dosa yang belum dibereskan. Kalau ada dosa yang belum dibereskan di masa lalu atau sekarang disembunyikan, dianggap beres, itu bisa jadi celah. Roh intimidasi akan terus berkata-kata membunuh kita, saudara. Ya, oke, ini baru pembuka. Ya, sekarang kita lihat apa yang harus dilakukan, siapa yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada bagian-bagian ini dalam hidup saudara. Kita harus disembuhkan oleh darah Tuhan. Karena pintu kesempatan sedang Tuhan buka bagi umatnya di sini. Untuk Anda maju jadi kepala, kepala nggak bicara kuantiti, besar saudara, tapi kepala berbicara impact, dampak. Hidupmu mewarnai, menjadi berkat, memberitakan Kristus. Amin. Ya Tuhan mau lakukan itu. Baik, poin pertama apa yang saya sampaikan. Bagaimana cara supaya kita merdeka? Presiden Jokowi, boleh nggak? Boleh dikasih sepeda, saudara. Tapi jangan coba-coba ketika Bapak Presiden lewat, langsung Anda, Papi Jokowi, dan kejar, langsung ditahan oleh pas pampres, saudara. Tapi Anda boleh memanggil Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Alfa dan Omega, yang maha hadir, yang maha kuasa, yang maha kudus dengan sebutan, tapi artinya apa? Ketika engkau dalam ketakutan, dalam depresi, Tuhan akan sediakan damai sejahtera. Ketika engkau hilang semuanya, masih ada Tuhan yang memberikan pengharapan. Ketika engkau hilang kekuatan, engkau gentar, masih ada Yesus yang akan hadir sebagai Bapamu. Engkau nggak sanggup lagi jalani, masih ada Yesus yang menggendong engkau. Roh Kudus dalam diri kita itu membuat kita saat ini masih punya harapan. Dan Tuhan mau, yuk kalau melihat keadaan diri kita, jangan, maaf, kalau mau melihat siapa diri kita, jangan dari keadaannya ya, tapi lewat lensa Bapa di surga. Anda tetap anak-anaknya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita punya harapan. Suatu kali, saudara, ada seorang tentara, kisah nyata, menangis di depan gedung putih, gedung Presiden Amerika Serikat. Di luar, dia nangis. Datanglah seorang anak dan bertanya, Pak, kenapa Bapak nangis? Saya jauh-jauh datang ke gedung putih ini, ingin ketemu dengan Bapak Presiden, tapi saya dilarang masuk oleh para tentara yang lain yang ada. Karena bukan siapa-siapa. Anak itu pegang, Bapak ikut saya ya. Dia gandeng itu, tentara, dan anak itu masuk, ketika masuk di dalam halaman, enggak diberhentikan, boleh masuk. Masuk di dalam gedungnya, enggak diberhentikan, boleh masuk. Di dalam ada penjagaan, itu boleh lewat. Sampai anak itu bisa ada di dalam lorong, tidak ada yang menghalangi. Sampai anak itu ketuk pintu dan dia buka pintu satu ruangan. Dan si tentara ini kaget, karena di balik kursi itu mulai berdiri Presiden Amerika Abraham Lincoln, saudara. Dan anak itu cuma ngomong, Papa, ada tentara yang mau ketemu Papa. Nih ketemu. Saudara paham? Anak kan bisa ketemu. Kita punya Yesus. Anda punya Yesus. Lewat tubuh dan darahnya. Roh Kudus membuat Anda bisa memanggil Papa. Artinya lewat Kristus. Kita bisa menembus tahta kasih karunia. Hari ini besarnya kasih yang dahsyat itu. Itu yang menjadi dasar. Yuk kita set mata kita lihat diri kita bukan karena usia, geskolot, saya mah jelema lemah, saya mah minder, kenapa nggak punya kendaraan,
Saya mah geringan baik. Orang sakit-sakitan gak mungkin dipakai, kita buang itu yuk. Sekarang kita lihat kita ciptaan baru. Di dalam Kristus masih ada harapan. Kita mau maju bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oke, berikutnya saudara, ya dengan cepat saja. Nah saudara, sebelum kita masuk selanjutnya, Anda harus paham. Ya, Anda harus paham. Alkitab sudah membukakan rahasia ini. Tidak ada di PowerPoint, tapi ayatnya Ratapan 3 ayat 20. Jadi saya menemukan rahasia ini ketika saya membaca firman, Ratapan 3 ayat 20 ngomong apa? Jiwaku, jiwa nih, jiwaku selalu teringat. Dalam bahasa aslinya Jalkar itu merekam, record akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Alkitab sudah bukakan dalam ayat ini seperti ini. Jiwaku selalu teringat. Kalau Anda lihat Ratapan pasal 3 berbicara tentang penderitaan. Berbicara tentang kesulitan kesukaran. Jadi jiwa kita ini ketika mengalami penderitaan, kesulitan kesukaran sangat dengan mudah merekam dalam memori kita, saudara, dan membuat tertekan, depresi, stres, dan lain-lain, saudara. Alkitab sudah bukakan. Nah, ternyata di dalam keilmuan, kedokteran, saudara, ya ilmu syaraf, itu ada yang namanya di dalam otak kita neural pathway, ya, neural pathway. Nah, artinya apa? Sebuah jalur-jalur pola pikir yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, kecenderungan dari sejak Anda kecil sampai sekarang pola pikir kita. Contoh saya, dulu saya dibully, dulu saya minder, dulu saya merasa nggak bisa. Jadi dalam pikiran saya itu ada banyak jalur bekas-bekas, ya. Contoh ya, kalau Anda lihat tanah liat dan kemudian kita naik sepeda, maka ada bekas ban sepeda di tanah liat itu. Yang mengerti katakan amin. Nah itu jadi jalur. Nanti ada air hujan, nggak akan ngalir ke mana-mana, ngalir lewat jalur itu. Artinya begini contoh saya udah jadi pendeta nih. Saya memberitakan firman ketika itu ya waktu kesaksian awal-awal. Tapi ada jalur pola pikir saya. Di dalam jiwa saya ini pola pikir kecenderungan memori di masa lalu. Saya nggak bisa, saya istilahnya harus diterima banyak orang. Saya begini. Jadi ini membuat yang namanya sesuatu membuat kita selalu berpikiran lagi negatif, berpikiran lagi kematian, berpikiran lagi nggak bisa. Nah kalau kita nggak mengerti sebagai anak-anak Tuhan gimana memulihkan ini, maka kita selalu kayak yoyo saudara. Tapi hari ini Tuhan mau pulihkan setiap kita sehingga ada pola pikir yang baru. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang memahami katakan amin. Gimana caranya? Nah ini poin kedua. Kita nggak ada cara lagi. Saudara nggak bisa dengan hanya dengar khotbah waktu persuan doa. Anda harus punya kehidupan pribadi dengan firman Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Ya, itu saudara, fokus kepada firman Tuhan. Nah, apa maksudnya? Contoh saudara. Jadi ketika pasca selesai pandemi 2020, ya saya menjadi salah satu yang namanya bukan dapat piagam penghargaan ya, karena saya sebagai orang yang pertama membawa COVID ke kota Tasik, saudara. Ya, jadi saya ini benar-benar merasa tertolak karena orang mulai takut ketemu saya. Jadi saya setelah 3 bulan masa isolasi dipindahkan rumah sakit sini, saya nggak bisa ketemu orang. Karena orang lihat saya di perumahan sepi ya, jalan cuma segini, orang lihat saya langsung dia nyebrang sebelang. Di sebelah situ baru tanya, Pak Pendeta, saudara, gitu saudara. Jadi saya rasanya menjadi aib saudara. Jadi saya nggak mau pergi kemana-mana. Sekelompok anak-anak Tuhan di perumahan itu sayang sama saya. Dia ajak saya paksa untuk pergi naik gunung di Tasikmalaya. Dan gunung ini gunung yang biasa dilalui oleh para pendaki, jadi sudah ada jalur setapaknya. Nah waktu kami datang ke sana, kami lihat jalurnya hilang sehingga kami tersesat saudara. Jalurnya hilang. Nah sekarang saya mau bicara dikonotasikan dengan pola pikir kita jalurnya supaya hilang seperti apa. Kenapa jalur itu hilang? Jalur itu hilang karena waktu zaman PSBB tidak boleh ada orang naik. Sekian lama tidak dipakai. Sehingga mulai tumbuh-tumbuhan. Benih itu mulai menutupi jalur. Saya katakan, ayo kalau hari ini kecenderungan membuat engkau kembali berpikir negatif, berpikir kegagalan apapun adalah sesuatu yang di masa lalu, ya saudara karena lihat Google, saudara, stop, jangan.
Anda lihat Google, ya misalnya sakit saraf kejepit, dilihat ujung-ujungnya, pasti ada kemungkinan cancer. Mau sakit apa, ujung-ujungnya keganasan. Ujungnya seperti itu, saudara. Kalau Anda udah sering, itu udah tahu masalahnya ketakutan lewat Google, tapi Anda selalu searching di Google kan, dilihat. Nah, kalau Anda mau bebas dari hal ini, stop. Apa yang membuat engkau kembali ke masa lalu, stop. Jangan ada di sana. Tapi mulai tumbuhi dengan benih ilahi, yaitu firman Allah. Saudara percaya benih itu powerful? Saya sudah pernah cerita bahwa ketika saya SMP membeli benih dan menanam di belakang rumah papa saya pohon belimbing. Tahun lalu usia saya 51, bibi pembantu rumah datang membawa sekresek buah belimbing. Pak, dari pohon di belakang rumah papa mama. Waktu dulu SMP saya yang nanam, sekarang masih berbuah. Apalagi benih firman. Ditabur, ditanam, itu akan bertumbuh, menutup jalur yang lama, dan memberikan jalur yang baru, jalur kemenangan, jalur sukacita, jalur kekuatan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi nggak ada cara lagi, saudara. Caranya gimana? Anda harus baca firman. Anda harus hafalkan firman. Anda harus renungkan firman. Harus cintai firman Tuhan. Saudara, ini yang saya lakukan bukan karena saya ingin menguasai firman. Enggak, bukan karena saya pendeta ingin menguasai firman. Enggak, jangan pernah ingin menguasai firman. Biarlah firman yang menguasai hidup saudara. Caranya apa? Saya nggak ada cara lagi, saudara. Menghadapi neural pathway yang buruk dalam pikiran saya. Orang minder, orang gagal pernah mau bunuh diri. Semua buruk-buruk di sini. Tuhan, darah Tuhan menebus dan Roh Kudus membantu saya supaya mengubah jalur ini jadi jalur yang baru. Jalur kemenangan, jalur kekudusan, jalur sukacita. Caranya apa? Firman. Membuat saya kuat. Saya cuma ngomong, saya nggak mampu Tuhan. Ngomong apa saudara? Karena Allah yang memanggil aku di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan 1 Petrus 5:10. Akan memperlengkapi, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan aku. Memperlengkapi, mengokohkan, menguatkan. Dan itu waktu terus dinyanyiin sampai firman menguasai. Aduh, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Dan ini jalur-jalur yang jahat, yang buruk itu mulai diubahkan Tuhan. Ayo saudara, nggak ada pilihan. Saudara harus, kalau Anda mau ciptaan baru, Anda harus bergaul dengan firman. Sampai firman menguasai Anda. Dan benih itu akan mengubah, mentransformasi, bukan hanya dirimu, keluargamu, dan masa depanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, boleh 4 menit lagi Pak. 4 menit lagi kita akhiri ya. 4 menit lagi. Waktu saya masih ada ya? Masih bisa? Oke. Aman, aman, aman. Thank you. 4 menit lagi. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, saudara. Apa yang harus dilakukan, saudara? Supaya kita ini bisa bebas. Nah, saudara perhatikan. Minder, gambar diri yang rusak. Ini bukan hanya masalah sakit mental. Banyak orang yang membatasi sakit mental. Oh, mentalnya sakit. Bukan. Ini ujung-ujungnya ada berbicara roh. Saya ulangi, roh, karena gambar diri yang rusak itu memperbudak. Contoh tadi saudara, saya udah nggak lazim kemana bawa cermin saudara. Dan ujung-ujungnya ketika mulai minder, merasa malu, merasa nggak bisa, nggak kuat, merasa rendah diri atau apa, ujung-ujungnya mohon maaf ya, kematian. Bebek aku mati aja. Itu kematian, itu roh. Dan untuk menghadapi roh seperti ini, gak bisa dengan kekuatan kita. Butuh the power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Caranya gimana supaya Anda diimpartasi, diradiasi oleh kuasa Roh Kudus? Gak ada cara lagi. Doa, doa, doa. Perbanyak sembahyang, saudara. Anda nggak mungkinlah bicara kuasa karena Anda kenal Yesus semata, tapi Anda nggak pernah berdoa. Anda harus hidup dalam hadirat Tuhan. Perbanyak sembahyang. Itu nggak ada jalan lagi. Perbanyak sembahyang, saudara. Sekali lagi, amin. Perbanyak sembahyang. Karena kenapa? Gambar diri yang rusak. Bukan hanya masalah sakit jiwa yang butuh konselor, butuh motivator. Enggak, tapi bicara kita butuh Tuhan Yesus. Kuasa yang membebaskan kita dari perbudakan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Di ujung mau kita udahan baru ngerti, dan semua terlambat. Coba kalau dari dulu kita sudah mengerti hal ini, sudah banyak yang bisa Tuhan kerjakan lewat hidup Anda dan saya. Amin. Jadi ayo kita banyak untuk sembahyang dan berdoa. Get closer to God. Anda harus mendekat kepada Tuhan hari-hari ini. Suatu kali saudara, seorang ayah, anak nanya sama papanya, Pak, Tuhan itu sebesar apa? Tiba-tiba papanya ini lihat ke langit, ada pesawat saudara. Langsung tunjuk, nah itu di langit tuh. Menurut kamu pesawat ini kecil apa besar? Anaknya bilang,
Ih Pak, kecil banget tuh pesawat Pak, kecil banget ya. Lebih gede dari jari saya itu. Papanya bawa anak ini ke airport, bandara. Ada di depan pesawat. Nak, menurut kamu ini pesawat gede apa kecil? Wow, Pak, ini gede banget pesawat. Luar biasa gede sekali. Bapaknya ngomong begini, nak ini, besar kecilnya engkau alami Tuhan itu tergantung. Engkau jauh dari Tuhan, apa dekat dari Tuhan. Memang kadang-kadang seperti itu. Waktu Anda jauh dari Tuhan, Anda akan melihat dirimu besar, masalah besar, penyakitmu besar, kelemahanmu besar. Tapi waktu Anda mendekat, udah nggak kelihatan yang lain. Karena Tuhan yang maha besar menutup semua gunung masalah kita. Dan itu sumber kekuatan. Amin. Oleh karena itu, ayo kita harus hari-hari ini jangan pernah menyerah. Doa, doa, minta mendekat sama Tuhan. Ya, api doa harus kita tambah. Yang terakhir kesaksian saya diberkati, saya akan tutup di ayat di ini, saya minta imam musik bisa standby. Nah, suatu kali seorang profesor teolog ya, bernama Dr. Orr di Inggris tahun 1940, dia membawa para mahasiswa teologi ya untuk namanya tur. Turnya ke rumah revivalist John Wesley. Dia seorang hamba Tuhan yang membawa kebangunan rohani di Amerika dan Inggris dan sudah meninggal. Jadi rumah itu jadi museum. Profesor itu datang menjelaskan semua itu. Tiba-tiba dari kamar doa, di lantainya yang karpet itu ada 2 cari kain, ya tambalan. Murid-murid tanya, Profesor, ini apa? Oh, ini tempat, mohon maaf ya, tempat di mana John Wesley berlutut dan berdoa siang dan malam. Oh, revival terjadi di Inggris Amerika. Setelah mereka kembali ke bus, profesor cari ada satu anak yang tertinggal. Dia cari kemana-mana, oh dia lari lagi ke rumah John Wesley. Dan dia mendengar di balik kamar itu ada suara anak sedang berdoa. Seorang anak yang berkata, Lord, do it again.